Hari ini kita berkumpul bersama dan insya Allah kita akan diberikan hidangan materi. Kenapa saya bilang hidangan? Karena ilmu pun adalah bagian dari makanan. Setuju nggak ibu-ibu? Ilmu adalah bagian dari makanan kita, makanan untuk kebutuhan khususnya akal kita. Karena pada hakikatnya Allah memberikan kita beragam potensi ya ibu-ibu ya. Potensi apa bu? Jasad, potensi akal, kemudian potensi batin kita. Nah hari ini dengan kita berkumpul, kita insya Allah akan memberikan makanan bagi akal kita berupa ilmu pengetahuan. Dan tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu MPASI yang bergizi. MPASI ibu-ibu sudah tidak asing lagi ya. Yes, makanan pendamping ASI, MPASI. Nah, namun hari ini dan tema ini saya kira sangat menarik karena insya Allah dengan kita mempelajari MPASI maka diharapkan menjadi salah satu program untuk menekan angka stunting, mengatasi stunting dan bahkan mewujudkan zero stunting seperti yang diharapkan oleh Bapak PJ Bupati. Terkhusus untuk Jombang, dengan kita lebih memahami tentang MPASI, maka kita harapkan kita bisa menyebarkan seluas-luasnya bagi masyarakat Jombang, kemudian bisa membantu program pemerintah dalam menekan angka stunting. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah tadi saya sudah berbincang sedikit, ternyata ilmunya masih fresh sekali Bu-ibu. Beliau alhamdulillah baru saja menyelesaikan S2 di bidang ini ya, tentu saja di bidang kesehatan, dan nanti secara spesifik akan disampaikan oleh beliau. Jadi secara keilmuan, ilmunya kalau ibarat anak-anak muda apa Bu? Update. Nah itu ya, itu kesukaannya anak muda atau ibu-ibu juga suka? Update status. Betul. Jadi insya Allah ilmunya masih sangat hangat dan sangat terupdate. Insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti diharapkan kita akan banyak dibekali dan diberikan insight ya, wawasan tambahan terkait apa itu MPASI, apa itu MPASI, kemudian kapan diberikannya, kenapa harus ada MPASI, dan bagaimana memberikan MPASI. Bahkan syukur-syukur kalau sampai resep-resep MPASI, nah itu ya, sampai ke tataran teknisnya. Ini sama-sama nanti akan kita tunggu ya ilmunya, dan semoga kembali saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti ibu-ibu pulang ke kecamatannya masing-masing, saya minta tolong untuk sampaikan ilmunya, perpanjang lagi info ini kepada masyarakat di masing-masing kecamatan, sehingga ilmunya tidak hanya kita ketahui tapi berusaha kita amalkan, kita implementasikan agar tujuannya tercapai. Baik ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara kita bisa berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Semoga yang tadi berteriak sehat akan selalu sehat terus. Amin. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu PJ Bupati bahwasannya sudah diringankan langkahnya untuk bisa datang ke sini. Berarti ini ibu-ibu ini adalah orang-orang terpilih yang nantinya bisa meneruskan informasi yang sudah disampaikan yang ada dari rapat pleno ini, gitu ya. Oke, perlu perkenalan atau tidak ya Bu ini ya? Ada yang sudah kenal saya? Oh, kenal Bu ternyata. Oh ya, mungkin ada yang masih baru,
Ada ya. Nama saya Ona. Sehari-hari saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bersama Bu Titi Ulfa ini. Beliau jadi MC di sini. Kapan lagi saya di MC Bu Titi ya? Oke, pada saat ini saya ini gimana ya? Saya hanya sharing informasi ya. Jadi sharing informasi terkait MPASI. Jadi kalau sebagai yang paling ahli itu kok masih ada yang lebih ahli gitu ya. Jadi ini saya hanya memberikan sharing informasi. Mungkin ada informasi-informasi baru dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sering menyampaikan terkait PMBA. Jadi pemberian makan bayi dan anak ya. Ada yang sudah pernah mendapatkan pelatihan PMBA Ibu? Sudah. Saya pengen tahu sebanyak apa sih ibu kader PKK yang sudah pernah mendapat pelatihan PMBA? 1. Tok. Tadi di sana ada 2 aja. Oke, lumayan ya. Ini juga ada ibu-ibu petugas gizi tapi juga merangkap sebagai PKK kecamatan. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang MPASI bergizi, strategi cegah stunting sejak dini. Kalau kita tahu bahwa kalau anak itu sudah diberikan MPASI itu berarti kira-kira diberikan usia berapa ya Bu ya? 6 bulan. Kenapa ya kok diberikan MPASI? Iya, sudah pinter ya. Jadi karena pada saat usia 6 bulan pertama, mulai 0 sampai 6 bulan itu bayi kan mendapatkan ASI ya. ASI saja, sebaiknya begitu kan, ASI saja. Setelah usia 6 bulan, kebutuhan gizi bayi sudah tidak mencukupi kalau hanya dari ASI saja. Jadi perlu tambahan makanan yang dinamakan MPASI. Jadi apa itu MPASI? Makanan atau cairan ya yang diberikan kepada bayi di atas usia 6 bulan ya sebagai tambahan karena dianggap bahwa gizi ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi. Oke. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini yang akan saya sampaikan pendahuluan ini terkait latar belakang kenapa sih apa sih hubungan MPASI dengan stunting dan sebagainya gitu ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan gizinya bagaimana sih yang baik. Kemudian yang ketiga adalah praktik pemberian MPASI dan terakhir adalah contoh menu. Mungkin kalau resep masih belum ya di sini. Tapi di sini ada contoh menu. Oke, ibu-ibu kalau ada gambar seperti ini jangan pilih yang mana? B. Anaknya bagaimana ini kalau B? Sehat. Kalau ini sakit. Kenapa ini anak kok gampang sakit? Daya tahan tubuhnya kurang. Kenapa daya tahan tubuhnya kurang? Salah satunya kurang gizi. Lanjut. Nah, kalau ini ini anaknya sehat. Kalau ini jenengan lihat bagaimana ini keadaannya? Gizi buruk, kurang gizi. Pakai apa ini dia? Iya, botol minum. Ini kalau jenengan lihat di sini banyak enggak di lingkungan panjenengan seperti ini? Masih ada saat ini? Masih banyak? Masih. Oke. Ini berarti masih banyak PR ya, karena gizi buruknya di Jombang masih banyak. Kalau ini kita lihat dengan usia yang sama, bisa dilihat ini yang stunting ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu lihat misalnya anak-anak balita di posyandu usianya sama, tapi ternyata pertumbuhannya tidak sama. Nah ini ya, ini dampak dari tadi anaknya sering sakit, kemudian dia mengalami gizi buruk yang berlangsung lama sehingga akhirnya terjadi stunting. Jadi stunting nggak muncul tiba-tiba, tetapi adalah kekurangan gizi secara kronis dalam waktu yang lama. Ini masalah gizi yang masih dihadapi di Indonesia ya, terkait sampai usia 5 tahun balita.
Stunting. Stunting pada tahun 2018 itu sebanyak 30,8%. Target WHO, ini WHO ya, target WHO 12,2% pada tahun 2025. Sedangkan target RPJMN 2024 adalah 14%. Sekarang ini hasil dari SKI, Survei Kesehatan, itu stunting Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 21,6%. Berarti kalau dari 2018 sudah mengalami penurunan ya Bu ya. Tapi apakah sudah mencapai target? Sekarang sudah 2024. Kalau kita lihat targetnya berapa ini? 14. Kira-kira sanggup enggak? Ya, ini kemudian wasting, kurus ya, balita yang kurus. Awalnya pada tahun 2018 itu sebanyak berapa persen di Indonesia? 10,2% ya. Targetnya WHO tahu ya Bu ya, Badan Kesehatan Dunia ya. Jadi targetnya WHO pada tahun 2025 adalah kurang dari 5%. Sedangkan RPJMN ya, target kita itu pada tahun 2024 adalah 7%. Sekarang hasil SKI itu masih 8,5%. Jadi masih belum mencapai. Semoga tahun 2024 ini bisa tercapai karena ini masih selisihnya masih sedikit dibandingkan stunting ya. Jadi kita sudah bayangin, oh arek sing yang stunting di Indonesia cek 21% dari seluruh penduduk, dari seluruh balita usia 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian kalau yang kurus ternyata masih 8,5% di Indonesia. Sedangkan ini overweight apa Bu? Iya, gemoy ya, enggak gemoy ya, bukan ya, nanti salah ini. Baseline-nya 2000, jadi pada tahun 2018 itu masih 8%. Kemudian pada tahun 2023 hasil survei 4,2%. Sedangkan apa targetnya WHO? Targetnya WHO adalah jangan sampai ada penambahan balita yang obesitas. Berapa persen tergantung masing-masing wilayah. Misalnya di Indonesia ini ada 20%, ya sudah jangan tambah lagi. Jadi dibuat paling tidak menambah jumlah balita yang obesitas lagi ini ya. Jadi tidak ada angkanya, hard rise. Kemudian ini berat badan lahir rendah. Bayi yang berat badan lahir rendah yang lahirnya kurang dari 2,5 kilo, baseline-nya pada tahun 2018 6,2%. Sedangkan sekarang 6,6%. Berarti malah nambah gitu ya, dari 6,2 menjadi 6,6. Sedangkan targetnya WHO pada tahun 2025 adalah dikurangi sebanyak 30%. ASI eksklusif. Nah, ini ASI eksklusif 0 sampai 5 bulan pada tahun 2018 52%, target WHO 50%, RPJMN 2024 targetnya 60%. Sekarang ya, kalau ini datanya SKI itu 52,5%, berarti masih belum mencapai target. Tapi yang di bawahnya ini ada datanya BPS, ini ada 72%. Kalau di Kabupaten Jombang, alhamdulillah ASI eksklusifnya sudah di atas target. Jadi sudah berhasil ya program ASI eksklusif. Semoga itu tidak hanya data, tetapi juga realita yang ada di wilayah Panjenengan semua, bahwa ibu-ibu yang di wilayah Panjenengan masih memberikan ASI eksklusif mulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Oke. Kalau kita lihat di sini, masalah gizi itu ternyata kompleks sekali ya. Jadi ada penyebab langsung dan tidak langsung. Dan penyebab tidak langsung ini yang akan mempengaruhi penyebab langsung, yaitu kurangnya asupan makan dan adanya penyakit infeksi. Itu penyebab langsung yang utama ya dua itu, kurangnya asupan makan dan karena adanya penyakit infeksi. Contohnya apa? Anak sakit flu, batuk, pilek,
berulang. Setiap datang ke posyandu dia selalu sakit, batuk, pilek, ringan-ringan saja, batuk, pilek terus menerus. Ya, asupan anak yang sehat dengan yang sakit pasti berbeda kan. Sedangkan dia susah makan pada saat itu, asupannya tidak diperbaiki, itu berlanjut terus menerus, akhirnya menjadi masalah gizi. Bisa jadi gizi buruk kalau itu bersifat akut, dan kronisnya bisa menjadi stunting. Baik, sekarang apa sih hubungan malnutrisi ini, masalah gizi ini di 1000 hari pertama kehidupan? Ya, kalau kita lihat di sini bahwa usia 0 sampai 2 tahun ini kan merupakan masa kritis. Dan kalau terjadi kekurangan gizi pada masa 1000 HPK, itu sifatnya ini Bu, irreversible. Ya, jadi kayak sok balik. Ibaratnya sudah sudah susah gitu, dan akan berdampak pada kualitas hidup jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau stunting, maka dia akan mempengaruhi perkembangan otaknya, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan. Ya, kalau pertumbuhan linear terkait daya tahan tubuh. Ini ada beberapa penelitian yang menghubungkan ternyata pemberian MPASI yang tidak tepat itu juga bisa menyebabkan terjadinya stunting. Jadi bukan hanya mitos ya, tetapi memang ini berdasarkan jurnal dan penelitiannya ada. Kalau kita baca ini di salah satu penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jenis MPASI itu paling berpengaruh terhadap kejadian stunting, diikuti pemberiannya dan riwayat penyakit diare. Jadi misalnya balita itu tadi dia usianya 7 bulan, usia gini ya, usia 11 bulan, tetapi dia masih diberikan bubur. Ya, itu masih banyak kan ditemui di masyarakat kita ya. Jadi usianya bahkan udah 1 tahun masih makannya bubur. Dan itu memang saya juga pernah menemui, karena untuk kasus-kasus yang gizi buruk biasanya kita dari dinas kesehatan pasti turun langsung untuk melihat kondisi anak tersebut. Pada saat turun langsung dilihat secara langsung apa sih yang dimakan oleh anak balita itu tadi. Ternyata dia hanya makan bubur instan dengan usianya sudah 1 tahun lebih. Berapa sendok dia makan, seberapa dia makan, ternyata dia makannya susah Bu, cuman 2 sendok. Bayangkan bagaimana ukuran tubuh anak itu. Bayangkan, berarti dia kurus dan kecil karena dia sudah mengalami itu secara terus menerus. Gak mau yang lain karena ibunya tidak telaten ya. Kan tadi di penyebab masalah gizi tadi ada penyebab langsung dan tidak langsung lah. Penyebab yang tidak langsung tadi salah satunya adalah pola asuh. Jadi pola asuh itu yang akhirnya menyebabkan ibu tadi tidak telaten untuk memberikan MPASI. Oke, ada lagi penelitian lanjutan. Ini juga selain jenis, kemudian diare, ini juga pemberian MPASI dini dengan terjadinya stunting. Ada yang masih melihat usia di bawah 6 bulan sudah didulang Bu, zaman sekarang masih ada enggak? Enggak, masih ya? Masih, oke. Itu kalau biasanya usia berapa kira-kira? 3-4 bulan. Dikasih apa Bu? Pisang aja atau ditambah nasi? Masih ada ya pisang dan nasi ya di hari gini ya, masih ada. Neneknya padahal neneknya masih muda biasanya. Iya kan? Iya enggak? Masih muda enggak neneknya? Iya karena saya sering ini kemarin saya penelitian kebetulan penelitian saya ngambil tentang ASI ya. Jadi saya penelitian, saya bertemu di salah satu yang saya ambil itu
terkait You Can See, paguyuban kakek nenek ASI. You Can See kan sudah tenggelam toh sekarang. Saya anggap bahwasanya karena target ASI eksklusif sudah tercapai, oke lah gitu ya. Tapi kita evaluasi sebenarnya masih ada atau masih efektif nggak sih You Can See. Ternyata pada saat itu ada yang dari Kabuh enggak? Nah itu saya di Kabuh itu penelitian waktu itu di Kabuh itu ternyata neneknya masih seusia saya. Ya, jadi usianya sama kayak saya. Jadi saya waktu itu foto sambil gendong cucu saya karena kan sama usianya. Jadi saya gini, loh ini saya penelitian, ini cucu keberapa Bu? Cucu ketiga. Nah, ya. Anaknya masih SMP, udah selesai SMP menikah karena bingung mau ngapain gitu ya. Jadi nggak tahu mau ngapain lagi nih, mau sekolah malas, mau ikut-ikut kerja, ya kerjanya juga kan lulusan SMP serabutan gitu ya, akhirnya sudah menikah lah gitu. Jadi akhirnya pada saat itu untuknya di situ masih berjalan ya, masih ada terkait pengetahuan terkait ASI eksklusif, termasuk juga salah satunya untuk nenek tersebut. Neneknya memang usianya masih ya 40-an lah ya. Sekitar. Oke. Ini untuk pola makan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang seperti yang kita ketahui adalah bentuknya tumpeng ya. Sudah nggak 4 set 5 sempurna ya Bu Kader ya. Ini kemarin saya mengisi materi di karyawan karyawan tol ya. Karyawan tol itu masih 4 set 5 sempurna karena bapak-bapak semua itu ya. Kemarin saya ngisi apakah tahu gizi seimbang? Nggak tahu, taunya 4 sehat 5 sempurna. Jadi minta tolong ya, nanti itu ilmunya ini disampaikan. Jadi kalau makan seberapa ya nggak ada ukuran suka-suka, makanya segini nasinya. Ya nasinya sak gunung gitu ya. Nggak tanpa, pokoknya wis nggak ada ukurannya. Terus sayur kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak dan sebagainya. Sehingga ternyata di karyawan tol itu banyak yang menderita penyakit tidak menular, diabetes, kolesterol dan sebagainya. Jadi ini minta tolong nanti bisa diteruskan. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah, untuk kebutuhan gizi, kalau kita lihat di sini, ternyata ASI adalah makanan paling sempurna. Setelah bayi berusia 6 bulan mulai terjadi penurunan kuantitas dan kualitas ASI. Kalau kita lihat grafiknya ini yang merah ini kan kebutuhan energi anak. Yang pink ini adalah energi dari ASI. Pada saat usia 0 sampai 2, 3 sampai 5 ini sama. Ya, kebutuhan energi anak sudah tercukupi semua mulai usia 0 sampai 2, 3 sampai 5 lah. Dan usia 6 sampai 8 ya, 6 sampai 8 bulan, mulai usia 6 sampai 8 bulan ini baru terjadi gap di sini ya. Jadi ada kesenjangan di sini. Energi dari MPASI itu sekian. Kalau usia 6 sampai 8 bulan ada kesenjangan seperti ini. Usia sampai 9 sampai 11 bulan yang kuning ini semakin lama semakin panjang. 12 sampai 23 juga semakin panjang. Kita lihat di sini juga ada usia 6 sampai 8, ada kuningnya semakin lama semakin panjang. Berarti ASI saja, kalau di sini dilihat ya, ini kan kebutuhan energi, ini ASI. ASI saja tidak mencukupi kebutuhan bayi usia 6 sampai 8 bulan. Kemudian 9 sampai 11 bulan, 12 23 bulan. Sehingga perlu adanya MPASI. Ini loh, kebutuhan energinya segini. Tapi kalau hanya ASI saja, ya kurangnya segini. Ada enggak ibu-ibu menemui bahwasanya ada anak yang usianya sudah 8 bulan, 7 bulan harusnya sudah MPASI tapi dia hanya nyusu. ASI saja, mentele gak gelem lepas. Ya, masih ada. Lah, ini kita lihat di sini, ini selisihnya, energinya harusnya sekian, tapi dia kalau ASI cuma sekian, berarti butuh berapa ini? Sebanyak ini. Ya. Kalau itu terus menerus, apa yang terjadi pada anaknya? Gizi buruk terus menerus, sakit-sakitan, jadi stunting dan sebagainya. Jadi
kebutuhan gizi itu harusnya 60 di Indonesia sendiri itu ternyata 60% itu masih belum tepat ya. Pemberian MPASI itu di Indonesia 60%, berarti hanya 40% saja yang benar. Makanya kemarin kita galakkan waktu itu ada PMBA, itu harapannya bisa diteruskan, tapi tidak tahu kalau ibu kadernya bingung ya, karena pelatihan PMBA itu kan cukup panjang ya, sampai 5 hari. Kemudian juga anak balita belum memenuhi minimal keragaman pangan itu sebanyak 40%. Jadi makanannya itu tidak beragam. Ibu tahu isi piringku kan? Nah harusnya kan seperti itu, tapi realitanya banyak yang tidak beragam, 40%. Kemudian untuk frekuensi makannya, harusnya anak usia sekian 6-8 bulan itu 2-3 kali. Tetapi realitanya masih belum sesuai frekuensinya, kemudian jumlahnya, teksturnya seperti itu, sehingga akan anak tersebut tidak cukup untuk asupan zat gizi mikro. Selain makro, sebenarnya mikro juga banyak yang tidak kecukupan. Kalau makro itu, zat gizi makro itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Kalau mikro itu vitamin dan mineral. Lah yang jarang itu ini pangan hewani, kacang-kacangan, sayur ini masuk, ini banyak selain mikro hewani ini ya. Ini juga banyak mengandung zat gizi. Selain makro juga banyak mengandung zat gizi mikro. Maka kalau dulu itu di PMBA itu ada namanya 4 bintang. 4 bintang PMBA itu ada makanan pokok gitu kan. Kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan. 4 bintang. Tapi kalau sekarang lebih diutamakan di protein hewani. Enggak pakai protein nabati enggak masalah, tapi yang penting ada protein hewani. Kalau kita lihat di sini ya, ini kebutuhan energinya ASI sudah 100%, sedangkan kalau usia 6-8 bulan ASI hanya memenuhi kebutuhan 66,7 atau 70%, berarti 30%-nya perlu dipenuhi dari MPASI. Usia 9-11 bulan ASI hanya memenuhi 50% ya. Selebihnya yang 50% dari MPASI. Begitu juga pada usia 11-23 bulan. Ini ya, MPASI hanya 30%, sedangkan MPASI sekitar 70%. Kalau tadi kasusnya ada yang usia berapa tadi? Usia 6-8 bulan dia hanya ASI saja, berarti dia kehilangan 30%. 30% setiap hari. 30% diakumulasi, akhirnya anaknya jadi kurang gizi. Ya. Maka dari itu untuk MPASI yang baik harus bagaimana? Sini. Ya, tepat waktu kalau usianya sudah 6 bulan sudah mulai dikenalkan adekuat, aman dan higienis serta diberikan secara responsif. Oke. Sekarang kita masuk di praktek pemberian MPASI. Kalau kita lihat di sini kebutuhan energi dari MPASI adalah usia 6-8 bulan adalah 200 kalori. Konsistensinya mulai dengan bubur kental, makanan lumat, frekuensinya 2-3 kali, selingannya 1-2 kali. Berapa jumlahnya setiap kali makan? 2-3 sendok makan ya. Tingkatkan bertahap sampai setengah mangkok ukuran 250 ml ya. Jadi ini usia 6-8 bulan. Kemudian meningkat pada usia 9-11 bulan. Di sini ada bedanya, selain energi, teksturnya juga berbeda. Kalau yang usia 6-8 bulan yang kita ketahui kayak berupa bubur disaring ya. Sedangkan kalau usia 9-11 bulan itu makanannya dicincang. Jadi makanannya dicincang. Jangan sampai usia 9-11 masih bubur terus ya. Akhirnya kekurangan, karena bubur itu yang paling biasanya bubur itu yang paling banyak adalah air ya.
sehingga energinya juga kurang. Makanan utamanya 3 sampai 4 kali, selingan 1 sampai 2 kali. Untuk jumlah setiap kali makan meningkat ya dari setengah mangkok sampai 3/4 mangkok. Nanti kita lihat ukuran mangkoknya ya. Sapiro sih mangkok isi 250 ml itu kira-kira kalau diberikan untuk bayi itu seberapa makanannya? Karena kadang kalau saya melihat di anak yang kurang gizi gitu ya, Bu, kalau makan seberapa sih? Kalau ini saya bawa mangkok ini seberapa sih? Dia pasti jawabnya banyak gitu ya. Anak saya itu 4 kali makannya, banyak sekali. Tapi kok anaknya kurus ya, gitu. Ya, jadi kadang. Terus kalau saya tanya lagi, kalau yang besar ini, yang usianya besar ini makannya berapa kali? Itu juga banyak itu masnya itu, banyak makannya itu sampai wis ndak hitungan. Ibunya ke dapur, saya tanya anaknya yang masnya itu, Dek, sampean lek makan berapa kali? Kadang 2, kadang 3. Lek makan sak piring entek enggak? Biasanya entek enggak lek makan? Mboten. Berarti mau ibu nguroi mau ya. Ceritanya ibu bujuki iki mau ya. Lah untung ono masih. Jadi saya bisa menyesuaikan antara omongan si ibu dengan kakaknya. Jadi akhirnya pada saat kita memberikan konsultasi itu menyesuaikan. Oh, memang kan ada yang merasa bahwasanya anak saya sudah cukup kok makannya, kalau kurus ya nggak tahu kayak gitu ya. Jadi ini banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Ngomongnya sudah banyak inggih, apalagi dikasih tahu Bu Kader di posyandu. Bu, niki lho bobote mandap. Niku makame dos mriki poron kok makame. Sing Bu Kader ngaluk mangkel nuju wong iki biasa. Mbek pelerok-pelerok akhir. Pancet tae ya. Ada yang gitu enggak kalau zaman sekarang? Lo Bu Kadernya maksudnya? Bu Kadernya juga gitu. Membujuki. ya, jadi kita akan menemui bermacam-macam orang ya, apalagi yang anaknya kurang gizi itu pasti dia akan mempertahankan dirinya sendiri, tidak mau disalahkan gitu ya. Jadi bagaimana kita pendekatannya yang baik, tidak perlu dimarahi, tapi diberikan penjelasan yang baik, kemudian nanti dievaluasi kira-kira sudah dilakukan atau belum. Oke, ini yang untuk 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 kebutuhan gizinya naik ya. 550 kalori, konsistensi atau teksturnya sudah bentuknya makanan keluarga. Kalau frekuensinya sama 3 sampai 4 kali, ukurannya yang berbeda. 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Variasinya apa? Konsumsi 5 jenis makanan dari 8 jenis. Ada yang sudah tahu 8 jenis ini kelompok makanan yang terbaru? Sudah dapat sosialisasi enggak Ibu? Belum. Tapi kalau di puskesmas sudah ya? Oh, belum juga. Oke, berarti ini belum ada yang tahu ini yang 5 dari 8. Oh, belum. Sekarang oke. Gini, ini kan masih bentuk tulisan ya, nanti ada gambar-gambarnya. Ini kalau anak usia 6 sampai 23 bulan dengan ASI, itu kayak gini makanannya. Porsinya begini. Kalau anak itu nggak punya ibunya mungkin dari TKW dan sebagainya, ibunya meninggal dan sebagainya. Jika anak yang usia 6 bulan sampai 23 bulan tapi nggak mendapat ASI, berarti makanannya tidak sama dengan yang di atas ini ukurannya. Kalau ini itu yang pakai ASI, Ibu. Kalau yang ini yang tidak pakai ASI, dia nggak dapat ASI, maka bagaimana teksturnya tetap sama? Ini yang berbeda. Frekuensi. Kalau usia 6 bulan dia tidak mendapatkan ASI, maka makanan utamanya ditambah 1 sampai 2 kali. Harusnya 2 sampai 3 kali, bisa 4 sampai 5 kali. Karena dia nggak dapat ASI. Sedangkan ASI tadi masih nyumbang energi enggak?
Masih kan usia 6 sampai 8 bulan tadi ASI masih menyumbang energi sebanyak 70%, sisanya yang 30% adalah MPASI. Lah nah ini nggak dapat ASI berarti entek 100%, nggak ada, dia nggak dapat apa-apa gitu kan, nggak ada sumbangan dari ASI. Maka untuk frekuensinya ditambah 1-2 kali untuk makanan utama dan 1-2 kali untuk makanan selingan. Jadi beda. Kalau misalnya jenengan bertemu dengan balita atau bayi yang usianya sekian, tapi ibunya nggak ada, dia hanya di mong neneknya atau mungkin budenya, ibunya habis meninggal melahirkan, ibunya jadi TKW habis lahiran menghilang dan sebagainya. Ini ya, ini untuk frekuensinya sekian. Kemudian berapa kali setiap kali makan? Jumlah setiap kali makan sesuai dengan kelompok umur. Jumlahnya sama ya, tapi ditambah apa? Ini 1-12 susu per hari, masing-masing 250 ml dan 2-3 kali cairan lainnya. Karena dia nggak dapat ASI. Jadi jumlahnya pun menyesuaikan. Misal anak umur 9 bulan dia nggak dapat ASI, padahal 9 bulan tadi ASI itu nyumbang berapa ya tadi ya? 50%. Berarti 50% nggak dapat dari ASI, nggak dapat dari, kan belum dari MPASI gitu ya. Nah kalau MPASI-nya berarti ditambah 50%, kan harusnya tadi usia 9 sampai 11 bulan kebutuhannya 50% MPASI, karena sudah dapat dari ASI 50%. Lah berhubung dia nggak dapat ASI, berarti MPASI ditambah 50%. Nih nambahnya 1-12 susu ya, dan 2-3 kali cairan. Kalau jumlah setiap kali makan sesuai dengan kelompok umum, jumlahnya tetap sama, cuman ditambah ini. Yang berbeda di sini frekuensinya, berapa kalinya dia dapat makan. Oke. Ini ya. Kalau kita kupas satu persatu, di sini ini saya mengaduk dari poster Kemenkes ya terkait MPASI. Jadi kalau usia 6 sampai 8 bulan itu kan namanya bubur saring ya. Makanannya bentuknya lemak, bentuknya bubur. Berapa ini nasinya? Kalau kita lihat di sini 3. Ini setiap kali makan ya. Belum disaring ya ini ya. 3 sendok makan. Kemudian ada apa ini? Telur, misalnya ada masak telur ayam. Kemudian ada ini wortel, ya. Wortel, air, minyak. Di sini santan. Ya. Kalau mau masak dari awal bisa seperti ini, tapi kalau di PMBA saya selalu mengajari bahwasanya makanlah dari makanan keluarga. Karena ibu akan sangat repot buat sendiri gitu loh. Jadi gimana praktisnya saja. Jenengan masak di rumah apa, yaitu yang diberikan juga untuk bayinya. Yang penting nggak pedes asinnya. Pokoknya yang banyak bumbunya disendirikan. Jadi pas masak sayur, sendirikan dulu yang belum banyak bumbunya untuk si bayi, baru sisanya ditambahi lada, ditambahi iya, cabai penyedap rasa mungkin. Nah itu yang untuk keluarga sendirikan. Jadi pas masak masih di panci itu diambil, ya kan sudah ada sayurnya nih, diambil terlebih dahulu, disisihkan untuk bayinya. Kemudian sisanya ditambahi bumbu-bumbu untuk keluarga. Makannya apa saja pada hari itu diusahakan. Yang untuk bayinya tadi ya, ada 5 jenis dari 8 kelompok makanan. Nanti kita lihat. Ini kalau mau bikin sendiri dari awal seperti ini. Ya, jadi ada nasinya. Kalau jenengan kan juga pasti masak nasi toh. Jadi nasi diambil 3 sendok, sisihkan. Kemarin saya masak telur telur direbus ya. Telur rebus misalnya. Terus ada sayur sop. Saya kemarin masak sayur sop, ambil wortelnya sekian, ya. Kemudian sayur sopnya untuk adiknya
atau sayur itu bisa ditambahkan santan sebenarnya. Jadi kalau untuk anak-anak kecil bagus, tapi untuk yang dewasa seperti ini ya yang ini aja ya, cari yang aman, jangan sampai habis ini kena penyakit tidak menular itu. Oke. Kemudian kalau sudah selesai disaring ya. Disaring kan kalau di prakteknya PMBA pada waktu nyaring itu kan alot Bu, nasi disaring lah ya wangel metune. Dikasih kuahnya tadi. Bisa santan, bisa ASI ya. Atau kuah yang pokoknya kuah yang sayurnya jenengan yang tanpa MSG tadi ya. Bisa untuk mencairkan itu, disaring sudah jadi MPASI untuk usia 6 sampai 8 bulan. Seberapa kali dia makan 2 sampai 3 sendok. Kalau contoh ini 3 berarti kan jadinya 3 sendok ya. Ya. Padahal di apa tadi? Di sini ya, ini kan 2 sampai 3 sendok. Ini untuk usia awal 6 bulan, ditingkatkan secara bertahap sampai setengah mangkok. Ukuran 250 ml. Bagaimana caranya kita melihat bahwa ukuran mangkok itu 250 ml? Ini saya contohkan. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan PMBA wis belum denger ya. Ini saya pakai gelas ukur ukuran berapa Bu? 250 ml. Kalau usia 6 bulan masih 2 sampai 3 sendok makan. Meningkat 7 bulan, 8 bulan itu meningkat sampai menjadi setengah mangkok ya. Setengah mangkok ukuran ini ya. Setengah mangkok ukuran 250 ml. Kalau satu mangkok ukuran 250 ml makannya segini kan. Tapi ini kan sampai setengah, berarti separuh dari ini. Tergantung mangkoknya ya. Kalau mangkoknya ini jangan bisa lihat. Kalau mangkoknya nah ini mangkok apa ya? Hadiah ya. Kalau ini tuh ukuran untuk anak 12 sampai 23 bulan. Kalau yang kita lihat ini sekarang ini kan masih 6 sampai 8 bulan. Itu ditingkatkan sampai separuh ya. Jadi hasil bubur yang disaring itu separuh. Tapi kalau yang usianya baru 6 bulan cukup 2 sampai 3 sendok makan sekali makan. Mau lihat ini? Bisa pakai ukuran apa? Aqua Cleo itu berapa ya Bu? 220 ya. Nah, ini 220 mili. Jadi paling enggak sekitar itu kalau nggak punya gelas ukur maksud saya. Ya. Oke, kira-kira jelas nggak sampai di sini terkait ini? Oh berarti bayangan saya mungkin ibu-ibu ada yang punya cucu? Punya? Ada yang masih 6 sampai 8 bulan? Masih. Kira-kira nanti bisa disampaikan ya Bu ya. Berarti kalau usia cucunya usia 6 sampai 8 bulan makannya bentuknya bubur kental. Bubur kental, bukan bubur encer. Kalau bubur encer kita sendok yang jatuh kebanyakan adalah gimana bunyinya Bu? Kerucuk ya. Kalau bubur kental, kalau kita bubur kental dijatuhkan, nah, kayak apa itu Bu? Ya, jadi jangan salah, jangan bubur encer tapi bubur kental. Berapa kali dalam sehari? 2 sampai 3 kali. Kalau usia 6 bulan baru pertama 2 kali boleh. Nanti meningkat menjadi 3 kali. Oh, berapa banyak jumlahnya? 2 sampai 3 sendok makan sekali makan. Bu, tapi makannya saya nggak pakai sendok makan loh kalau dulang bayinya. Iya, itu hanya ukuran ya. Apalagi pakai entong, dulangnya kan nggak mungkin ya. Jadi dulangnya tetap bisa pakai sendok teh, sendok bayi boleh. Tapi kalau nakernya harus pakai sendok makan.
kemudian kalau usianya sudah 7-8 bulan berapa Bu? Yaitu tadi ukurannya setengah mangkok. Kalau tadi air yang saya tuang itu 250 mili, berarti separuhnya. Paham ya? Nanti kita belajar jenisnya. Kemudian usia 9 sampai 11 bulan. Kita lihat di sini nasinya dari berapa sendok ini? 4. Ada ikan ya. Kemudian ada sayuran. Ngesop itu macam-macam, enggak hanya wortel kan? Ya, bisa buncis di sini ya. Ditambah santan boleh ya untuk lemaknya seperti itu. Kemudian ininya bagaimana ini bentuknya? Cincang ya. Kalau usia 9 bulan, tapi ini yang bikin dari awal ya. Saya selalu menanamkan bahwa udahlah makanan yang ada di rumah saja. Saya tahu ibu-ibu pasti repot sudah anak, ngurus yang lain, ngurus stresnya bagaimana gitu, kecuali punya asisten. Kecuali punya asisten ya, sehingga bisa meringankan itu. Ya, asisten. Suami siaga ya. Iya Bu, suami siaga. Perannya suami itu ada loh untuk APASI ini ya, besar sekali. Karena nanti kalau ibunya sendiri bolak-balik masak dewe ambune loh. Sangi terus kok nang pawon ae ibu iki ya. Lapo iki guwawekno bayeke, guwawekno maneh padahal mari masak gawekno bayeke sik ngurusi liyane ya. Anake bapake. Ya, jadi pada usia 9 sampai 11 bulan ini berbeda ya dengan yang usia 6 sampai 8 bulan. Kalau 6 sampai 8 bulan tadi bubur kental, kalau sekarang berubah menjadi cincang. Cincang ini kalau prakteknya, saya biasanya kalau praktek PMBA sama ibu-ibu kadang ya, itu cincangnya sok gede-gede Bu. Bener, kotak-kotak dadu-dadu itu loh, loloten bayeke saya gitu. Namanya cincang ini ngeres-ngeres Bu, biar cepet. Coba lek niku putrane jenengan dolan mriku, Kak niku ta keselek-selek ya. Jadi ini cincang, beda dengan kotak-kotak dadu-dadu, potong-potong kecil beda ya. Cincang itu bolak-balik ya. Ya. Tetap ada teksturnya. Jadi enggak kayak bubur tadi yang disaring, ini sudah dicincang. Kemudian nasinya bagaimana? Nasinya yang lembut ya, bisa nasi tim untuk nasinya. Jangan nasinya untuk bikin sego goreng ya. Jangan. Pero dikei irisane kotak-kotak gede-gede. Saya sampai gini, ya Allah Bu, niki cincang ta. Saya sampai gak tega ya kalau ini mau difoto diulang ini lagi dicincang lagi. Jadi kalau praktek itu harus benar-benar bisa menggambarkan apa yang seharusnya gitu ya. Frekuensinya naik tadi 2 sampai 3 kali kan. Kalau usianya sudah 9 sampai 11 bulan, frekuensinya berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Kemudian selingannya 1 sampai 2 kali. Kalau selingan biasanya saya menyarankan apa ya Bu ya? Iya, buah-buahan gitu ya. Karena kalau buah bisa dipegang. Sebenarnya kalau usia-usia segini sudah ini sambil dipegang. Kemudian jumlah tiap kali makan berapa? Setengah mangkok. Jadi umur 9 bulan itu setengah mangkok tadi ya, ukuran air yang 250 ml. Ukurannya segitu, ditingkatkan secara perlahan sampai 3/4 mangkok. Jadi umur 11 bulan dia sudah berapa? Dia sudah 200 ml. Setengah sampai 3/4 mangkok. Ya. Ini untuk mangkoknya segini. Ini kalau full, ini karena ininya lebar ya. Kalau kita lihat di sini, berarti setengahnya sampai 3/4 ini
ya. Kalau full sekian, tapi ini setengah sampai 3/4. Nasinya tim, lauknya ya, sayurnya dicincang. Ini untuk ukuran 1 kali makan. Oke, paham sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan di sini? Oke, kita lanjut. MPASI usia 12 sampai 23 bulan. Ya, berapa ini sendoknya? 5. Jenengan kalau makan berapa sendok, Bu? Kan nyentong nih. Lah pas habis itu nyentong makannya pernah nyetok enggak itu sampai pirang sendok ini? 10. Oh, lebih. Apa nambah sambel kalau ukuran bakulan, ukurannya wakul. Tapi sekarang udah nggak pakai bakul ya. Ini usia sampai 12 sampai 23 bulan, teksturnya sudah makanan keluarga biasa yang jenengan biasa makan ya. Sudah bukan cincang-cincang lagi. Oke, apalagi bubur. Jadi sudah bentuknya makanan keluarga. Berapa kali dalam 1 hari? Sama dengan yang tadi 9 sampai 11 bulan, 3 sampai 4 kali untuk menu utama dan 1 sampai 2 kali selingan. Selingan yang sehat salah satunya adalah buah-buahan, sambil diperkenalkan berbagai macam buah-buahan di situ. Kemudian jumlah tiap kali makan berapa? 3/4 mangkok tadi sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Jangan yang diingat-ingat mangkok penuh sak piro ya. Jadi ada ukurannya 250 ml. Jangan samakan adiknya usia berapa ini? 12 bulan sampai 23 bulan porsinya sak jenengan. Nambah tadi masalah gizi, kegemukan ya. Tapi biasanya kegemukan balita selain dari makan, aktivitas juga adanya tambahan susu formula. Itu yang biasa terjadi. Ini paling enak di sini. Karena kalau sudah usia 1 tahun tuh rasanya wis sego gitu, Bu. Jadi wis mangane wis gampang gitu. Kalau udah sudah makan Indomie. Masih banyak ya kadang dibelikan bakso pinggir jalan gitu, anaknya. Apalagi kalau yang bubur itu pernah enggak tahu yang ini dilumatkan dengan tutu bakso, buburnya itu iya nasinya itu pas dipenyet-penyet gitu, pokoknya penyet terus sama dikasih kuah bakso. Ini kan remenane, Bu, ya remen gurih. Iya kan? Lah itu sudah jenengan kenalkan kegurihan itu sejak awal. Nanti kalau dia sudah besar ya, dia pasti nyari yang seperti itu. Jadi dia enggak kalau apalagi pada saat usia 6 bulan sampai 8 bulan itu kan, kalau terus usia 9, 11 itu kan makanannya itu harus yang asli ya. Maksudnya rasanya jangan ditambah MSG, Bu. Boleh garam ada di sini. Seberapa ya tadi ya? Ada tadi sedikit gitu. Ya. Sepucuk sendok teh, sepucuknya sendok teh itu masih boleh untuk 1 hari untuk anak-anak ini ya, untuk rasanya. Oke. Jelas yang ini Ibu-ibu? Jadi apa bedanya kalau 6 sampai 8 bulan teksturnya bagaimana? Bubur. Kalau 9 sampai 11 bulan teksturnya bagaimana? Kalau usia usia 12 sampai 23 bulan makanan keluarga. Sekarang diingat-ingat frekuensinya. Berapa kali makannya? 6 sampai 8 bulan berapa kali? 2 sampai 3 kali makanan ya, dan 1 sampai 2 kali makanan selingan.
Kemudian jumlahnya berapa jumlahnya? 2 sampai 3 sendok makan, ditingkatkan perlahan sampai berapa Bu? Setengah mangkok, ukuran 250 ml. Kalau usia 9 sampai 11 bulan meningkat frekuensinya menjadi 3 sampai 4 kali ya sekali makan. Dan selingannya berapa kali? 1 sampai 2 kali. Jumlahnya berapa banyak? Setengah sampai 3/4 mangkok ya, ditingkatkan perlahan sampai 3/4. Kemudian pada usia 1 tahun ya sampai 2 tahun ini frekuensinya sama ya dengan yang 9 sampai 11, tetapi jumlahnya berbeda. Dari berapa tadi? 3/4 naik sampai 1 mangkok. Yang belum terjawab adalah variasi ya. Variasinya. Nah, ini kan tadi saya bilang ada 8 kelompok makanan. Minimal setiap kali panjenengan membuat MPASI itu ada 5 jenis makanan yang ada di sini. Ini ada 8. Makanan pokok pasti nih biasanya selalu ada di MPASI. Kemudian yang kedua, kacang-kacangan. Bisa tahu, bisa tempe, bisa kedelai ya, kacang hijau, terserah. Kemudian kalau misalnya biasanya saya contohkan di PMBA itu karena ibu-ibu masaknya kan mesti ada tahu tempe. Jadi praktisnya ya udah pakai tahu atau pakai tempe disaring gitu ya. Kemudian untuk susu ini boleh, susu dan produk olahan susu. Kemudian kelompok keempat ada hewani ya, ini daging, unggas, ikan, makanan laut. Jadi setiap kali menyiapkan makan ada 5 jenis, tidak harus 8 ya, cukup 5. Kemudian telur, jadi biasanya hewani itu kan ini masuk ini, telur ayam masuk sini. Kalau sekarang dibedakan sendiri, ya. Oh anakku mangan dong, ya wes gak apa-apa masuk 1 jenis makanan hewani. Makanannya 2 ya, telur sama ayam berarti 2, ya. Tapi seberapa tadi ukurannya? Tadi ya. Tapi macamnya ini sayur, kemudian sayur yang kaya vitamin A. Jadi biasanya kan cuma jadi 1 kalau 4 bintang itu ya sayur-sayuran gitu. Ternyata ini sayur yang kaya vitamin A. Kenapa Bu kok harus yang kaya vitamin A ini? Kok dibedakno sayur vitamin A ambek sayur biasa? Sayuran yang vitamin A banyak mengandung vitamin A. Kenapa kok perlu vitamin A? Iya, selain kesehatan mata, daya tahan tubuh, tidak mudah terkena infeksi. Sampai ada suplementasi vitamin A, ya kan? Untuk usia 6 sampai 11 bulan, kapsul warna ya. Kalau yang merah untuk usia berapa Bu? Sampai 59 bulan. Oke. Jadi ini ya, tadi kan setiap variasinya itu ada 5 jenis. Kalau contoh yang tadi itu yang saya lihat ada makanan pokok, kemudian ada telur ya, kemudian ada sayur, wortel, masuk sini wortelnya ya kan? Sayur buah kayak vitamin A. Kalau ini sayur dan buah lainnya. Ini wortel tadi sudah ada 3 ya. Terus ditambah tadi ada, tapi nambatinya tadi ada nggak ya? Kok saya nggak melihat ya? Nambatinya nggak ada ya? 1, 2, 3. Ini nyontohnya ini gimana ya bikinnya? Ya, padahal harusnya 5 dari 8 kelompok makanan, gitu ya? Ya. Ini ya, variasinya yang benar ini. Di apa yang terbaru seperti ini. Gambarnya bisa seperti itu.
tapi realitanya kita sudah tahu bahwa perlu 5 jenis makanan setiap kita menyiapkan MPASI. Ada makanan pokoknya, ada kacang-kacangan, kemudian ada sayur, ya, kemudian bisa ditambah buah, ya, hewaninya bisa telur, bisa daging, ya. Jadi ini menjadi 2 kelompok tersendiri. Kalau dulu ini sudah jadi 1, ini jadi 1. Ini enggak ada, ya. Ini masuk sini. Kalau sekarang ada 8 kelompok di mana bahan makanan dalam satu menu minimal mengandung 5 dari kelompok bahan makanan lokal. Setiap menyiapkan MPASI diutamakan ini. Oh, nggak pakai ini kacang-kacangan, nggak pakai tahu tempe. Saya kemarin nggak masak tahu tempe tapi ikannya double. Nggak masalah. Kenapa kok lebih cenderung ke protein hewani? Karena protein hewani lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan protein nabati, dan itu sangat penting untuk pertumbuhan bayi dan balitanya, gitu ya. Karena tekstur proteinnya berbeda. Proteinnya lebih mudah diserap kalau protein hewani dibandingkan protein nabati. Oke, sekarang berarti MPASI tadi yang membedakan kan ada 7 faktor ya Bu ya. Usianya kan tadi ada 6 sampai 8, 9 sampai 11, kemudian 12 sampai 23 usia. Kemudian frekuensi tadi ya berbeda ya, ada yang 2 sampai 3 kali, ada 3 sampai 4 kali. Terus jumlahnya tadi ada yang 2 sampai 3 sendok makan, ada mangkok dan sebagainya, itu jumlahnya setengah mangkok. Usia, frekuensi, jumlah, kemudian bentuk makanannya, teksturnya. Ya, teksturnya ada yang bentuknya bubur kental, ya, kemudian ada yang bentuknya cincang, ada yang bentuknya makanan keluarga. Nah, ini ditambah responsif. Sebagai orang tua kita harus paham ya bagaimana kalau anak kita lapar, responnya seperti apa. Kalau anaknya nggak mau makan, bagaimana, harus telaten, harus sabar dan sebagainya. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Ini responsif dan kebersihan. Nih ya, kebersihan jangan dilupakan Ibu-ibu. Jadi setiap kali membuat MPASI selalu cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Ini lagunya nadanya sedang apa? Siapa yang biduan di sini? 1, 2, 3. MPASI, MPASI, makanan pendamping ASI. Perhatikan, ada 7 faktornya. Usianya, frekuensinya, perhatikan jumlahnya, jaga tekstur, variasi, responsif dan bersihnya. Berarti ada 7, usianya 6 sampai 8 tadi ya, 9, 11, 12, 23, frekuensinya tadi juga berbeda-beda, jumlahnya 2 sampai 3 sendok makan, tergantung mangkoknya berapa ukurannya, teksturnya bagaimana, bubur, cincang dan sebagainya. Variasinya ada berapa tadi Bu? Minimal 5 dari 8. Kemudian responsif sebagai orang tua dan menjaga kebersihan. Jadi simple ya sebenarnya ya, MPASI ya cuma gini-gini aja. Tapi ternyata kalau kita lihat tadi hasil-hasil penelitian ternyata memang berhubungan. Kalau MPASI-nya ini tidak tepat, maka ternyata meningkatkan jumlah anak yang stunting. Tadi hasil penelitiannya seperti itu. Dia diberikan MPASI dini, ya. Diberikan MPASI dini itu berarti MPASI tidak sesuai dengan usianya. Usia 3 bulan, 4 bulan tadi yang seperti panjenengan sampaikan, bahwasanya usia 3 sampai 4 bulan ternyata sudah diberikan pisang dan nasi gitu ya. Pisang dan nasi. Sedangkan pada saat itu masih belum waktunya. Akhirnya ada gangguan pencernaan di situ, sehingga anaknya gampang sakit dan sebagainya. Sehingga terjadi kalau itu terus berulang dan kesalahan pemberian MPASI pada usia-usia berikutnya terulang kembali sehingga akhirnya menjadi anak yang stunting. Itu
Itu tadi hasil penelitiannya seperti itu. Ternyata berhubungan antara pemberian MPASI dengan kejadian stunting, ya. Jadi isok-isok stunting ini mau sebagian besar ya karena kesalahan MPASI. MPASI-nya kenapa? Kok banyak ibu-ibu yang tidak tahu? Nah, ini salah satu PR-nya. Kita semua harus bisa menularkan ilmu ini, ya. Terutama yang itu tadi, praktik pemberian MPASI yang benar. Masalah-masalah pemberian ASI ya Bu. Jadi MPASI dini karena diberikan sebelum usia 6 bulan, MPASI terlambat. Jadi dia lebih. Tadi kan ada MPASI dini, ya. Usia 3-4 bulan sudah diberikan makanan pendamping, tapi ada yang usianya 7 bulan, 8 bulan masih ngempeng Bu, nggak mau. Ada nggak yang nemukan 1 tahun masih ngempeng? Ada, tapi nggak pakai makan. Oh, masih rekor di Pelandaan Bu Titi. Usia berapa itu? Ada yang dari Pelandaan nggak? Ada yang masih hanya menyusu saja itu? Pernah kasus kita datangi bersama-sama, masih ingat nggak Bu? Jadi dia usianya sudah mau bremosen itu Bu, karena memang dia mengalami kecacatan, ya. Jadi cacat gitu loh. Tapi nggak diajarin minum, jadi ngepek terus saya sampai kering. Saya yang lihat itu sampai kering. Jadi kenyataan ini asli, saya sampai nggak tega. Ya Allah, dia untungnya kan masih lumayan ya Bu ya. Maksudnya dengan usia yang begitu besar loh. Bu sampai enggak, sampai mau bremosan. Bapak nih. Cuman saya enggak ini ya, enggak tahu perkembangannya, saya enggak tanya ya. Perkembangannya bagaimana sekarang, apa anaknya masih ada atau tidak. Jadi ini kalau MPASI dini meningkatkan resiko penyakit infeksi karena gangguan pencernaan dan sebagainya Bu. Asupan zat gizinya juga masih kurang, ya, sulit untuk mencerna makanan. Sedangkan kalau MPASI-nya terlambat, dampaknya apa? Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi serta kehilangan, ya, kesempatan untuk memberikan stimulasi karena kan tadi ada beberapa tekstur, ya, sehingga pada saat itu sebenarnya latihan juga untuk menstimulasi otot rongga mulut, lidah, seperti itu. Kemudian MPASI yang tidak sesuai rekomendasi, misalnya buburnya encer, ya. Kemudian usia 10 bulan masih dikasih bubur kental, usianya 12 bulan masih usia 23 bulan masih cincang, masih nasi tim dan sebagainya. Nah ini, ya, ini masalah-masalah yang sering terjadi. Kemudian masalah lainnya, ya inilah masalah yang terjadi, ya. Gerakan tutup mulut, pilih-pilih makanan, bahkan ada mitos bahwa makanan tertentu nggak boleh untuk anaknya. Masih ada mitos seperti itu? Apa contohnya? Nggak boleh makan apa? Udang. Wilayah mana Bu? Ploso, udang. Telur. Lele dari jenengan dari mana? Di Gresik. Oh, Lamongan. Oh ya kan lele dianggap pahlawan kalau di sana. Iya kan? Kalian dianggap pahlawan, makanya nggak boleh makan lele. Ini kan ada yang seperti itu. Kemudian ada kan ceritanya itu, cerita rakyat. Udang. Terus kalau udang kenapa Bu? Amis. Oh, enggak suka baunya. Apalagi Bu? Lele. Ya pahlawan itu ceritanya. Oke. Karena makanan lelenya yang dijadikan masalah. Waktu kurang setengah menit. Oke. Jadi bagaimana MPASI yang benar? Yang pertama ya, ini terjadwal, jadwal makannya, termasuk makanan pokoknya jadwalnya. Ini lama makan 30 menit. Ada yang dulang anaknya sampai sejam Bu. Sampai jebeber gak doyan anaknya ya. Ini ya, lama makan 30 menit, enggak entek porsinya seperti tadi, bagaimana Bu? Dibuat lagi, nanti bikin lagi porsi kecil tapi sering, ya. Nggak bisa berarti kalau
menghabiskan misalnya setengah mangkok dalam waktu 30 menit, nggak bisa ya Bu, ini berarti nanti lagi, jangan dipaksa. Oke, berarti tadi habisnya 1/4 mangkok, nanti lagi 1/4 mangkok. Kemudian lingkungan yang mendukung ini loh, hindari memaksa. Kenapa kalau anak itu dipaksa kira-kira? Trauma. Saya pernah kunjungi anak gizi buruk itu, dia ibunya masih ambil nasi, melewayu langsung dulit hilang. Kenapa? Karena dia pernah trauma, dia nggak mau makan sama ibunya, entah di PT, entah di jewet, entah di apa saya nggak tahu. Jadi dia ada trauma di situ, jadi dia tidak pernah mau makan nasi, makannya roti itu atau seadanya yang bisa dia makan. Jadi nggak mau, namanya makan nasi itu nggak mau. Pasti juga nemu kan? Ada yang kayak gitu? Ada? Iya, tapi kalau ini karena trauma gitu. Kemudian hindari pemberian makan sebagai hadiah, hindari pemberian makan sambil bermain atau nonton TV ya. Jadi seolah-olah dia menganggap bahwa makanan itu bukan kebutuhan dia, padahal itu adalah kebutuhan dia makan. Jadi di situ dia kalau makan itu juga bisa sambil belajar ya. Prosedurnya makan, jika prosedur makan porsinya kecil. Jika 15 menit bayi menolak makan, ngemut, hentikan pemberian makan. Sekali lagi jangan dipaksa. Ibu di kuweting ini anaknya kadang irungnya dipitek bisa blok penting melebu. Dia trauma, dia mau makan pada saat usia itu, pada saat usia besar dia akan picky eater. Jadi dia milih makan gak suka. Karena dia ingat ibunya kok jadi galak ya, berubah ya ibunya waktu udah bawa piring lari. Kemudian bayi distimulasi untuk makan sendiri, dimulai dengan pemberian makanan selingan yang bisa dipegang. Jadi dikasih buah ya, bisa buah iris, bisa pepaya, bisa apa. Jadi sambil makan ini ibunya sambil dulang. Kalau usia 9 sampai 11 bulan ya. Kalau ya jangan kerupuk ya, diganti ya kerupuknya. Biasanya pegang kerupuk. Kalau usianya sudah 1 tahun ke atas, itu boleh dia dikasih makan sendiri ya. Dia makan sendiri, ibunya menemani di sampingnya. Jadi dia masih umuran Maret, dia akan belajar di situ. Jadi dianggap bahwa makan itu adalah aktivitas yang menyenangkan sambil belajar, ya. Jadi dia kan sudah bisa ini tahu pegang. Jadi sambil makan dikasih mangkok di situ, dia makan sendiri. Biasakan itu Bu. Itu kalau usia 1 tahun sudah boleh seperti itu. Ya, kalau usia 9-11 masih didulang, tapi kalau usia 1 tahun sudah mulai itu. Jangan biasakan selalu dulang. Saya ingat masih ada yang usianya sudah kelas 6 SD loh jadi dulang sama ibunya. Ya kan? Ada yang udah besar, saya ini tak dulang. Itu dulu saya pernah lihat seperti itu. Tapi enggak tahu sekarang masih banyak enggak kayak gitu. Iya, itu memang salah satu solusi ya kemarin. Tapi alangkah baiknya jika bisa seperti ini. Oke, ini hanya contoh menu saja untuk per usia. Ini biasanya digunakan juga untuk PMT penyuluhan ibu-ibu yang ada di Posyandu, ya. Kan usianya macam-macam nih yang ada di Posyandu. Biasanya usia 6 sampai 8 dikasih apa? Yo kanggo ibu. Ini enggak buat bayinya, ya. Biasanya sama aja gitu. Padahal di sini dengan bahan makanan yang sama bisa diolah sesuai dengan teksturnya. Jadi kalau misalnya menu 1 bubur sop telur, nanti ini tim daging cincang lapis telur. Jadi masih nyambung gitu loh. Masih nyambung bahan makanannya, tapi bisa dibedakan untuk setiap usianya gitu ya. Ini bisa digunakan untuk PMT penyuluhan di TPG, mungkin di Taman Pemilihan Gizi. Masih aktif TPG-nya? Masih. Oke, terima kasih. Saya Ibu Sulismiati, perwakilan dari Kecamatan Kudu, Ibu. Di sini saya tanyakan ini yang biasanya terjadi, nggih. Untuk pemberian makanan untuk anak umur 12 sampai 23 bulan, biasanya itu ibu-ibu itu kadang nggak mau ribut, anaknya dikasih nugget atau
nugget itu kan dibekukan, nggih. Itu gimana? Gizinya itu hilang atau gimana? Gitu saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, kan praktis ya, Bu ya. Kalau kita untuk anak-anak apalagi ibunya bekerja, itu biasanya udah siap apa namanya? Di kulkas itu udah ada gitu biasanya gitu. Tapi alangkah baiknya jika anaknya ini kan masih usia berapa tadi, 1 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun, boleh enggak misalnya kalau pakai makanan yang beku seperti itu, apa namanya, nugget dan sebagainya, boleh ya, boleh, tapi kalau bisa ya itu gunakan makanan yang beku tadi itu bisa dibuat sendiri. Itu alangkah baiknya. Kenapa? Karena di situ kita tahu bahan makanan apa yang ada. Saya sering beli. saya nggak cerita saya sering buat itu waktu saya kuliah itu. Waktu saya kuliah gizi waktu itu saya sering buat memang untuk, jadi ada namanya pelajarannya itu ITP, ilmu teknologi pangan. Jadi di situ kita bikin nugget, kita bikin makanan-makanan seperti itu ya, frozen food itu, tapi dengan bahan makanan alami sendiri ya. Jadi waktu itu saya bikin nugget ayam sama ikan ya. Jadi bikin sendiri nugget ayam, nugget ikan, nanti disimpan, kalau sudah jadi disimpan di, memang penyimpanannya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu lama karena itu bikin sendiri, tidak ada pengawet. Apakah kalau anak-anak usia segitu diberikan makanan seperti itu yang ada pengawetnya berbahaya? Kalau lama-lama ya pasti berbahaya, karena pengawet itu dikonsumsi kemudian tersimpan mengendap di dalam tubuh ya. Jadi alangkah baiknya kalau itu bikin sendiri. Apakah terjadi pengurangan zat gizi? Pasti, karena sudah mengalami prosesnya, proses memasakkan dan sebagainya, pasti akan mengalami pengurangan zat gizi. Kalau pengurangan zat gizi itu pasti terjadi, apakah harus makan dalam kondisi mentah? Tidak ya. Biar zat gizinya tetap awet selalu sesuai dengan daftar komposisi bahan makanan yang mentah itu. Nah, ya. Jadi bukan berarti terus dikonsumsi mentah, karena kalau mentah justru malah akan membahayakan tubuh karena banyak bakteri, kemudian banyak yang tidak aman ya untuk tubuhnya begitu. Jadi kalau misalnya pakai itu sebaiknya bikin sendiri. Ibu Kadir bisa kan bikin ya? Ada Pokja 3 pelatihannya kalau nggak salah ya Bu ya. Pokja 3 ada ya Bu ya, untuk pelatihan bikin nugget, ikan dan sebagainya. Apalagi kan sekarang kalau di desa itu ada gemari ya, sering ya gemar makan ikan. Bahkan saya sering lihat di Instagramnya PKK itu, pernah lihat, karena saya harus mengumpulkan foto-foto terkait kegiatan di PKK yang ada hubungannya dengan gemar makan ikan itu saya lihat banyak olahannya ya. Gitu ya Ibu ya, mungkin nanti lebih. Jadi Pokja 3 kerjasama dengan Pokja 4, Pokja 3 yang ininya tadi pelatihan untuk bikin nugget dan sebagainya dari ikan ya. Nanti Pokja 4 bisa memanfaatkan di Taman Pemulihan Gizi atau jadi PMT penyuluhan waktu di Posyandu. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erik dari PKK Kecamatan Peterongan. Yang mau saya tanyakan untuk kasus bayi yang prematur. Jadi untuk memulai MPASI-nya kan pasti juga ikut mundur sesuai dengan usia waktu dia lahir. Terus kemudian untuk kebutuhan gizinya bagaimana? Di setiap usia tahap proses dia MPASI itu gimana? Terus kemudian untuk frekuensi dan takaran makanannya bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk ini pemberian, kita mengenalkan gula dan garam itu mulai usia berapa? Ngoten, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena ini tadi memang tidak bahas prematur ya. Kita bahasnya memang yang sehat ya ini tadi ya. Kalau prematur biasanya kita akan
konsultasi juga dengan dokter, ya, jadi dengan medis. Jadi kita nggak, apapun itu, meskipun gizi buruk, prematur, itu juga bagaimana takaran-takarannya itu pasti kita akan kolaborasi dengan dokter. Kira-kira kalau misalnya dia mampunya usia berapa? Karena kadang dokter spesialis anak pun itu tidak sama pada saat menyampaikan MPASI dengan ahli gizi. Itu ada perbedaan. Kenapa? Karena kalau oleh dokter spesialis anak itu menganggap bahwa kalau dia sudah, kepalanya sudah bisa tegak, misalnya sudah enggak, kan ada yang masih gelugil gitu ya, dia sudah tegak, dilihat sudah siap, usia 4 bulan boleh makan, sudah boleh MPASI. Sedangkan kalau di program gizi, kenapa usia 6 bulan? Karena karena tidak semua masyarakat mampu ke dokter spesialis anak untuk mengkonsulkan apakah anak saya sudah mampu diberikan MPASI atau tidak. Jadi untuk kesehatan secara umum, jadi dibuatlah standar bahwa usia yang sesuai MPASI secara teori memang usia 6 bulan gitu. Jadi kalau per kasus itu perlu kita konsulkan kembali, ya. Kita lihat kondisinya bagaimana, karena masing-masing bayi prematur juga berbeda-beda. Itu ada yang memang bagus, ada yang memang masih butuh, karena kan butuh asupan yang lebih, misalnya dari susu, cairan tambahan dan sebagainya, gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh iya, pemberian garam dan gula. Tadi sebenarnya sudah ada di sini, tapi iya, jadi sebenarnya ada tadi di sini itu sekitar berapa ya tadi ya? Sepucuk sendok teh satu hari. Berapa tambahan? 0,1 gram. 0,1 gram ya? Enggak, tadi kayaknya 0,8. Jadi tadi ada di sini ya, saya itu jadi kira-kira sekitar sepucuk sendok teh itu sudah MPASI sudah boleh. Manis boleh sedikit, karena biasanya pernah lihat biskuit untuk anak bayi Milna misalnya, ada gulanya nggak di situ? Ada sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pada saat MPASI sudah boleh. Cuman yang saya tekankan tadi jangan pakai MSG gitu ya. Tapi bukan berarti terus manis sekali, tidak, karena pada saat itu sebenarnya pengenalan rasa di mana dia mulai merasakan berbagai jenis variasi makanan. Apalagi pada saat 6 bulan, kalau biasanya kami di PMBA dengan tim fasilitator PMBA itu pada saat 6 bulan itu disendiri-sendirikan Bu. Jadi nasi itu disaring sendiri, kemudian wortel disaring sendiri, lauknya misalnya pada saat itu masak lele nggak boleh karena banyak erinya, ya dibuka lelenya, daging yang putih diambil disaring sendiri, kemudian sayur sudah, tahunya atau tempenya disaring sendiri. Jadi itu diperkenalkan satu persatu pada saat itu. Jadi pada saat bulan kan biasanya dikublek jadi satu ya. Itu pada saat awal itu nasinya didulang awal ya. Kalau bayinya misalnya kesusahan nggak mau, dioleskan di bibir bagian bawah. Jadi nasinya dioleskan di bibir bagian bawah, dia akan kelangut-kelangut. Usia segitu dikasih apa saja pasti masuk. Apa yang yang dijumpai itu dimasukkan dalam mulut ya. Jadi kalau yang bergaya harus makanannya harus bermerek dengan bubur instan merek ini itu ya, itu saya namanya ibu bayinya nggak tahu merek, Bu saya nggak suka makanan ini, saya sukanya yang merek ini loh. Nggak mungkin ya, karena pada saat itu adalah gerbang pertama kali jenengan mengenalkan makanan. Jangan sampai pada saat dewasa dia jarang mengenal variasi makanan, sehingga pada saat dewasa dia milih-milih, oh nggak suka ini, sukaku cuma ini. Karena pada awal setiap pertama kali mengenalkan makanan atau MPASI-nya masih kurang bervariasi, masih kurang paham, kurang benar, jadi ya banyak masalah yang terjadi. Jadi itu dikenalkan satu persatu Bu, mulai nasi dulu, kemudian yang kedua yang rasanya agak tawar, mana ya Bu ya?
Ya boleh tahu, boleh wortel dulu, kemudian tahu dulu wortel, kemudian baru yang paling enak adalah ikannya. Jadi satu-satu mereka itu inget loh, ada memorinya. Saya pernah makan ini. Jadi pada suatu saat nanti, pada saat dia dewasa atau lebih besar usianya, pada saat balita, dia akan sudah terbiasa makan itu. Berbeda dengan yang nggak pernah dikenalkan variasinya. Dia pada saat dia sudah besar, dia suruh makan sayur, padahal pada waktu kecilnya dikasih bubur instan. Gimana ceritanya anak itu akan suka sayur? Ibunya marah-marah, kok kamu nggak suka sayur? Memang sejak kecil nggak pernah dikenalkan sayur. Kok kamu nggak suka buah? Ibu sudah beli buah loh di pasar. Lah kemarin pas masih kecil nggak pakai buah karena ekonominya masih kurang misalnya. Pada saat sudah besar disuruh makan berbagai macam sayur, berbagai macam buah. Jadi gerbang pertama kali agar tidak salah ya dalam mengenalkan makan ya pada usia ini, MPASI ini 6 sampai 8 bulan. Karena bayi itu ternyata menyimpan di memori otaknya, ini makanan apa? Oh, ini pernah saya makan. Itu ada simpenannya seperti itu. Saya rasa gitu ya, Bu ya.